Perkenalkan, nama saya Imam Jaidin. Yang ini teman saya bernama Arif Rianto. Yang ini Aris Purwanto. Yang ini Ragil Sigit Asanto. Saya di sini dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang Ganelika. Galenica. Istilah Galenica diambil dari nama seorang tabib Yunani yaitu Claudius Galenos. Galen yang membuat sediaan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan dan hewan, sehingga tumbuhlah ilmu obat-obatan yang disebut ilmu Galenica. Jadi ilmu Galenica adalah ilmu yang mempelajari tentang pembuatan tentang sediaan preparat obat dengan cara sederhana dan dibuat dari alam, tumbuhan, dan hewan. Pembuatan sediaan Galenica secara umum dan singkat sebagai berikut. 1. Tumbuhan yang mengandung obat diolah menjadi simplicia atau bahan obat nabati. 2. Dari simplicia tersebut, bahan obat yang terdapat di dalamnya yang diambil diolah dalam bentuk sediaan. Tujuan dibuat sediaan Galenica yaitu 1. Untuk memisahkan obat-obat yang terkandung dalam simplicia dari bagian lain yang dianggap tidak bermanfaat. 2. Membuat suatu sediaan yang sederhana dan mudah dipakai. 3. Agar obat yang terkandung dalam sediaan tersebut stabil dan penyimpanan yang lama. Hal-hal yang diperhatikan dalam pembuatan sediaan Galenica. 1. Derajat kehalusan. 2. Konsentrasi atau kepekaan. 3. Suhu dan lamanya waktu. 4. Bahan penyari dan cara penyari. Bentuk-bentuk sediaan Galenica. 1. Hasil penarikan. 2. Hasil penyulingan. 3. Sirup. Penarikan atau extraction. Tujuan utama extraction adalah untuk mendapatkan zat-zat berkhasiat. Pengobatan sebanyak mungkin dari zat-zat yang tidak berfaedah, supaya lebih mudah digunakan daripada simplicia asal. Suhu penarikan juga sangat mempengaruhi hasil penarikan. Suhu penarikan untuk maserasi 15-25 derajat Celcius. Digerasi 35-45 derajat Celcius. Infudasi 90-98 derajat Celcius. Memasak suhu mendidih. Cairan-cairan penarik. Menentukan cairan penarik apa yang akan digunakan harus diperhitungkan betul-betul dengan memperhatikan beberapa faktor antara lain 1. Kelarutan zat-zat dalam menstruum. 2. Tidak menyebabkan nantinya zat-zat berkhasiat tersebut rusak atau akibat-akibat yang tidak dikehendaki. Perubahan warna, pengendapan hidrolisa. 3. Harga yang murah. 4. Jenis preparat yang akan dibuat. Macam-macam cairan penyari. 1. Air, termasuk yang mudah dan murah dengan pemakaian yang luas pada suhu kamar adalah pelarutan yang baik untuk bermacam-macam zat. Umumnya kenaikan suhu dapat menaikkan kelarutan dengan pengecualian keburukan dalam air adalah banyak jenis zat-zat yang tertarik di mana zat-zat tersebut merupakan makanan yang baik untuk jamur dan bakteri dapat menyebabkan mengembangkan simplicia sedemikian rupa sehingga akan menyulitkan penarikan pada perkolasi. 2. Etanol. Etanol hanya dapat melarutkan zat-zat tertentu. Etanol juga menyebabkan enzim-enzim tidak bekerja termasuk peragian dan menghalangi pertumbuhan jamur dan kebanyakan bakteri. Sehingga di samping sebagai cairan penyari juga berguna sebagai pengawet. Campuran air etanol lebih baik daripada air sendiri. 3. Glycerinum atau gliserin dipergunakan sebagai cairan penambah pada cairan menstruum untuk penarikan yang mengandung zat samak. Gliserin adalah pelarut yang baik untuk tanin-tanin dan hasil-hasil oksidanya. Jenis-jenis gom dan albumin juga larut dalam gliserin. Karena cairan ini tidak atsiri, tidak sesuai dengan pembuatan ekstrak-ekstrak kering. 4. Eter. Sangat mudah menguap sehingga cairan ini sangat kurang tepat untuk pembuatan sediaan obat dalam atau sediaan yang nantinya disimpan lama. 5. Solvent heksan. Cairan ini adalah salah satu hasil penyulingan minyak tanah kasar. Pelarut yang baik untuk lemak-lemak dan minyak-minyak. Biasanya dipergunakan untuk menghilangkan lemak dari simplicia yang mengandung lemak-lemak tidak diperlukan. Sebelum simplicia tersebut dibuat sediaan galenik. 6. Aksetonum. Tidak dipergunakan untuk sediaan galenik obat dalam. Pelarut yang baik untuk bermacam-macam lemak. Minyak atsiri, damar. Baunya kurang enak dan sukar hilang dari sediaan. 7. Chloroform. Tidak dipergunakan untuk sediaan obat dalam karena efek farmakologinya. Bahan pelarut yang baik untuk basa alkaloida, damar, minyak lemak dan minyak atsiri. Cara-cara penarikan. 1. Meserasi adalah cara penarikan sari dari simplicia dengan cara merendam simplicia tersebut
dalam cairan penyari dalam suhu biasanya, yaitu pada suhunya 15–25 derajat Celcius. Maserasi juga merupakan proses pendahuluan untuk pembuatan secara perkolasi. 2. Degerasi. Cara penarikan simplisia dengan merendam simplisia dengan cairan penyari pada suhu 35–45 derajat Celcius. Cara ini sekarang sudah jarang dilakukan karena di samping membutuhkan alat-alat tertentu juga pada suhu tersebut beberapa simplisia menjadi rusak. 3. Perkolasi. Perkolasi ialah suatu cara penarikan memakai alat yang disebut perkolator, yang simplisianya terendam dalam cairan penyari di mana zat-zatnya terlarut dalam larutan tersebut, menetes secara beraturan keluar sampai memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.